Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga channel ini berkembang dan bisa memberikan manfaat serta pelajaran bagi kehidupan kita semua. Saya doakan kalian semua sehat, panjang umur, dan diberikan harta yang melimpah dan berkah. Dokter Maya melangkah kaki ke desa pesisir dengan perasaan campur aduk. Sebagai seorang dokter muda yang baru saja lulus dari universitas ternama, ia merasa bangga sekaligus gugup akan tugas barunya di sebuah desa terpencil. Desa itu dikenal dengan keindahan alamnya, namun juga tantangan kesehatan yang cukup berat akibat keterbatasan fasilitas. Matahari terbenam di ufuk barat menyoroti wajahnya yang cantik, memberikan sentuhan kehangatan pada hari pertamanya. Sesampainya di rumah sakit desa, Maya disambut oleh kepala desa, Pak Hasan, yang tampak ramah namun tegas. "Selamat datang, Dokter Maya. Kami sangat berterima kasih atas kehadiran Anda di sini," ucapnya sambil menepuk bahu Maya. Maya membalas senyuman itu, merasa lega meski hatinya masih dipenuhi kecemasan tentang bagaimana ia akan menyesuaikan diri di lingkungan yang begitu berbeda. Beberapa hari berlalu, Maya mulai mengenal penduduk desa dan rutinitas kesehariannya. Suatu pagi, setelah mengisi laporan medis, ia memutuskan untuk berjalan-jalan ke pelabuhan, berharap bisa memahami lebih dalam tentang kehidupan nelayan yang menjadi tulang punggung ekonomi desa. Udara laut yang segar menyambutnya, dan suara ombak yang tenang menciptakan suasana damai. Di pelabuhan, Maya bertemu dengan Arif, seorang nelayan muda yang sedang menyiapkan peralatannya untuk hari itu. Arif memiliki wajah tampan dengan mata coklat yang penuh semangat. "Selamat pagi, Dok. Anda kelihatan sibuk pagi ini," sapa Arif sambil tersenyum ramah. "Selamat pagi, Arif." "Ya, saya sedang mencoba memahami kondisi kesehatan nelayan di sini," jawab Maya sambil melihat ke arah kapal yang akan berlayar. Arif mengangguk dan menawarkan untuk menunjukkan sekeliling pelabuhan. Seiring berjalannya waktu, keduanya mulai sering berbincang. Maya terpesona oleh ketulusan dan keberanian Arif menghadapi tantangan hidup sebagai nelayan. Di satu sisi, ia merasa tertarik, namun di sisi lain, ia sadar akan perbedaan status sosial mereka yang besar. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, Maya dan Arif duduk di tepi pantai. Angin sepel-sepau membawa aroma laut yang menenangkan. "Dok, pernahkah Anda merasa rindu akan tempat lain? Sesuatu yang lebih dari rutinitas sehari-hari?" tanya Arif tiba-tiba, membuat Maya terkejut. Maya merenung sejenak sebelum menjawab, "Tentu saja, seperti siapapun. Kadang saya juga merindukan kebebasan dan kesederhanaan." Arif tersenyum, "Saya mengerti perasaan itu. Laut adalah tempat di mana saya merasa bebas, meski kadang keras dan penuh risiko." Percakapan mereka semakin dalam, mengungkapkan kerentanan dan impian masing-masing. Namun, tidak semua berjalan mulus. Suatu hari, saat Maya sedang menangani pasien yang terluka akibat kecelakaan nelayan, ia melihat betapa kerasnya hidup di desa itu. Beberapa nelayan, termasuk Arif, bekerja keras namun hasilnya seringkali kurang memadai. Keesokan harinya, keluarga Maya datang mengunjunginya di desa. Ibunya, Burina, tampak khawatir dan tegas. "Maya, kami harus bicara. Kami tidak setuju jika kamu menjalin hubungan dengan seseorang yang statusnya seperti itu," kata Burina dengan nada serius. Maya merasa hati dan pikirannya bergejolak. "Tapi Bu, Arif adalah orang baik. Dia bekerja keras untuk keluarganya." Ibunya menghela napas, "Saya mengerti perasaanmu, tetapi kamu seorang dokter dengan karir yang cemerlang. Hubungan seperti ini bisa merusak reputasimu." Maya mencoba menjelaskan, namun ibunya tetap bersikeras. Konflik batin semakin memperumit perasaannya. Di sisi lain, Arif juga merasakan tekanan dari masyarakat nelayan yang mulai menganggapnya terlalu dekat dengan dokter desa. Beberapa nelayan mulai meremehkannya, merasa bahwa ia tidak lagi setia pada tradisi mereka. Suatu malam, Maya tidak bisa tidur. Ia berjalan di sepanjang pantai, merenungkan semua yang terjadi. Cahaya rembulan memantul di permukaan laut, menciptakan bayangan yang menenangkan. Tiba-tiba, Arif muncul di hadapannya, tampak gelisah. "Maya, aku merasa tertekan dengan semua ini. Saya tidak ingin kamu sakit hati, tetapi saya juga tidak bisa memaksakan perasaan saya," kata Arif dengan suara lirih. Maya mendekat dan mengambil tangan Arif. "Arif,
saya juga merasakan hal yang sama. Tapi kita harus mencari cara untuk mengatasi semua ini. Mereka duduk bersama, berbicara dari hati ke hati tentang impian, ketakutan, dan harapan mereka. Di tengah percakapan yang emosional itu, mereka menyadari betapa kuatnya ikatan yang telah terbentuk di antara mereka, meski diselimuti oleh berbagai rintangan. Keesokan harinya, Maya menghadiri rapat dengan kepala desa dan beberapa penduduk penting. Topik yang dibahas adalah peningkatan fasilitas kesehatan di desa. Saat Maya mengemukakan pentingnya kerjasama antara dokter dan nelayan untuk menjaga kesehatan masyarakat, salah satu nelayan yang konservatif menyela, "Bagaimana dokter yang berasal dari luar bisa mengerti masalah kami?" Maya berdiri teguh, "Saya di sini untuk membantu, bukan untuk menghakimi. Saya ingin mendengar dan bekerja sama dengan Anda semua." Arif, yang hadir di rapat tersebut, melihat keberanian Maya dan merasa bangga. Namun, ia juga merasakan beban yang semakin berat. Setelah rapat, Arif mendekati Maya. "Kamu memang dokter yang luar biasa, Maya. Teruslah berjuang." Maya tersenyum lembut, "Kita semua berjuang untuk desa ini, Arif. Terima kasih atas dukunganmu." Hari-hari berikutnya, hubungan Maya dan Arif semakin erat meski dibayangi oleh konflik internal dan eksternal. Mereka sering bertemu di pelabuhan, saling mendukung dan berbagi cerita. Namun, tekanan dari keluarga Maya dan masyarakat nelayan semakin menguji keteguhan hati mereka. Suatu hari, Maya menerima kabar bahwa ia ditawari posisi dokter di rumah sakit besar di kota. Tawaran itu adalah kesempatan karir yang tidak bisa diabaikan, namun berarti ia harus meninggalkan desa dan Arif. Di tengah kebingungan, Maya mencari nasihat dari Arif. "Maya, jika kamu menerima tawaran itu, hidupmu akan berubah drastis. Apakah kamu siap untuk itu?" tanya Arif dengan penuh perhatian. Maya menunduk, "Ini adalah kesempatan yang langka, Arif. Tapi aku juga tidak ingin meninggalkanmu dan desa ini." Arif menggenggam tangan Maya, "Apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu. Namun, aku berharap kamu bisa tetap di sini." Maya merenung malam itu, mengetahui bahwa pilihannya akan menentukan masa depan mereka berdua. Di bawah sinar bulan yang terang, ia menyadari bahwa cintanya kepada Arif lebih kuat daripada ambisinya. Keputusan telah diambil. Dengan hati yang penuh keberanian, Maya menolak tawaran tersebut dan memilih untuk tetap di desa bersama Arif. Keputusan itu tidak mudah. Namun ia yakin bahwa cinta mereka bisa mengatasi segala rintangan. Arif pun merasa lega dan bahagia, menyadari bahwa mereka akan menjalani hidup bersama, meski dengan segala tantangan yang ada. Matahari mulai menyapa desa dengan sinarnya yang hangat, namun hati Dokter Maya masih terasa dingin. Sejak keputusan beratnya untuk tetap di desa bersama Arif, setiap pagi ia dihadapkan pada kenyataan baru yang penuh tantangan. Pekerjaan sebagai dokter di desa pesisir memang memberikan kepuasan tersendiri, namun tekanan dari keluarga dan masyarakat semakin berat untuk ditanggung. Pada hari Senin, suasana di rumah sakit desa tampak lebih sibuk dari biasanya. Seorang ibu muda membawa anaknya yang demam tinggi, sementara seorang nelayan lain datang dengan luka serius akibat kecelakaan di laut. Maya bekerja tanpa lelah, mencoba memberikan yang terbaik untuk setiap pasiennya. Di tengah kesibukannya, Arif datang membawa berita yang membuat Maya terkejut. "Maya, aku baru saja berbicara dengan Pak Hasan. Mereka ingin mengadakan rapat darurat tentang kondisi perikanan kita. Sepertinya ada masalah serius dengan hasil tangkapan bulan ini," ujar Arif dengan wajah serius. Maya menanggapi dengan penuh perhatian, "Apa yang terjadi, Arif? Apakah ada yang bisa saya bantu?" Arif menggeleng, "Tidak, aku rasa ini masalah kami. Tapi aku khawatir kalau hasil tangkapan semakin menurun, banyak nelayan yang akan kesulitan. Ini bisa berdampak pada ekonomi desa kita." Maya mengangguk, menyadari betapa pentingnya peran Arif dan para nelayan bagi kesejahteraan desa. Namun, pikirannya juga terbagi antara tanggung jawab profesional dan perasaan pribadinya terhadap Arif. Sore itu, setelah pulang dari rumah sakit, Maya memutuskan untuk menemui Arif di pelabuhan. Ia ingin mendiskusikan situasi perikanan yang semakin memburuk. Namun, saat tiba di sana, suasana pelabuhan dipenuhi dengan ketegangan. Para nelayan terlihat cemas, dan Arif berdiri di tengah kerumunan, mencoba menenangkan mereka. "Maya, terima kasih sudah datang. Kami sedang berusaha mencari solusi,
Tapi situasinya tidak mudah, kata Arif sambil menarik napas panjang. Maya mendekat dan meletakkan tangan di bahu Arif. Kita akan menemukan cara untuk mengatasi ini bersama. Mungkin kita bisa mengadakan program kesehatan yang lebih baik untuk nelayan, agar mereka lebih kuat menghadapi kondisi kerja yang keras. Arif tersenyum tipis, itu ide yang bagus. Aku akan membicarakannya dengan Pak Hasan dan para nelayan lain. Namun, di balik senyum itu, Maya melihat kegelisahan di mata Arif. Ia tahu bahwa tekanan untuk menjaga kesejahteraan desa semakin berat, apalagi dengan hasil tangkapan yang menurun. Keesokan harinya, suasana hati Maya semakin berat ketika ia menerima telepon dari rumah. Ibunya terdengar tegang, "Maya, kita perlu bicara serius. Kami mendengar tentang hubunganmu dengan Arif. Ini tidak bisa diterima." Maya merasa hatinya hancur mendengar kata-kata ibunya. "Bu, tolong mengerti. Arif adalah orang baik. Dia bekerja keras untuk keluarganya dan desa ini." Namun, ibunya tak mau mendengar alasan. "Kamu adalah dokter yang terhormat, Maya. Hubungan dengan seseorang yang statusnya seperti itu bisa merusak reputasimu. Kami tidak setuju." Esok harinya, Maya menghadiri rapat desa yang diadakan oleh Pak Hasan. Topik utama rapat adalah mencari solusi untuk meningkatkan hasil tangkapan nelayan. Maya memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan ide-idenya tentang program kesehatan dan pelatihan bagi nelayan. "Saya percaya bahwa dengan kesehatan yang baik dan pelatihan yang tepat, kita bisa meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan," ujar Maya dengan tegas. Seorang nelayan tua bernama Bapak Joko menyela, "Dokter, kami menghargai niat baikmu, tapi bagaimana jika ide-ide itu hanya sebatas teori? Kami butuh solusi nyata." Maya tidak gentar, "Saya siap bekerja sama dengan kalian untuk menerapkan program ini. Kita bisa mulai dengan pemeriksaan kesehatan rutin dan pelatihan teknik menangkap ikan yang lebih efisien." Suasana rapat menjadi tegang. Beberapa nelayan mulai berbisik-bisik, dan Bapak Joko menatap Maya dengan skeptis. Namun, Arif berdiri dan mendukung Maya. "Dok, Maya benar. Kita membutuhkan bantuan untuk mengatasi masalah ini. Mari kita beri kesempatan pada program ini." Pak Hasan mengangguk perlahan. "Baiklah, kita akan mencoba. Maya, kamu akan memimpin program ini dan kami akan mendukungmu sebisa mungkin." Setelah rapat, Maya merasa sedikit lega. Ia menyadari bahwa ada harapan untuk masa depan desa. Namun, konflik di rumah tetap menghantuinya. Maya pulang malam itu untuk menemui ibunya, berharap bisa membicarakan situasinya. "Ibu, tolong dengarkan. Aku serius dengan hubungan ini. Arif bukan hanya nelayan biasa, dia memiliki hati yang tulus dan kami bisa membuat perubahan di desa ini bersama," ujar Maya dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Ibunya memandang Maya dengan ekspresi bingung. "Aku hanya ingin yang terbaik untukmu, Maya. Tapi mungkin aku perlu waktu untuk memahami semua ini." Maya mengangguk. "Aku mengerti, Bu. Beri waktu dan kesempatan. Aku akan membuktikan bahwa hubungan ini bisa berhasil." Namun, kata-kata Maya tidak segera merubah pandangan ibunya. Konflik batin Maya semakin dalam, antara keinginan untuk mengejar cinta sejatinya dan tanggung jawab terhadap keluarganya. Suatu sore, saat Maya sedang mengawasi program kesehatan, seorang nelayan datang dengan wajah marah. "Arif, apa yang kamu pikirkan? Mengapa kamu terlalu dekat dengan dokter? Ini membuat kami terlihat buruk di mata masyarakat." Arif mencoba menjelaskan, "Aku hanya ingin yang terbaik untuk desa ini. Maya membantu kami dengan kesehatan, bukan untuk merusak reputasi kita." Nelayan itu menggeleng, "Kita membutuhkan satu sama lain, tapi tidak seperti ini. Kamu harus memilih, Arif. Pilih desa dan kami, atau pilih dokter dan jalanmu sendiri." Arif merasa terluka dengan kata-kata itu. Ia tahu bahwa hubungannya dengan Maya membawa perubahan positif. Namun tekanan dari lingkungan membuatnya merasa tertekan. Ia pergi meninggalkan nelayan itu dengan perasaan hancur. Malam itu, Maya kembali menemui Arif di pantai. Ia melihat kesedihan di wajah Arif dan tahu bahwa ia harus memberikan dukungan lebih. "Arif, aku tahu ini sulit, tapi kita harus tetap bersama dan mencari solusi. Kita bisa menghadapi semua ini jika kita bersama," kata Maya sambil menarik napas panjang. Arif menatap mata Maya. "Aku ingin itu, Maya.
Tapi aku takut kita tidak akan bisa mengatasi semua rintangan ini. Maya menggenggam tangan Arif erat-erat. Kita akan menemukan cara. Aku percaya pada kita. Percakapan itu menguatkan ikatan mereka, meski tantangan masih menanti di depan. Maya kembali fokus pada pekerjaannya, berusaha memberikan yang terbaik untuk masyarakat desa. Ia mengadakan sesi pemeriksaan kesehatan rutin dan mengorganisir pelatihan teknik menangkap ikan yang lebih efisien. Lambat laun, hasilnya mulai terlihat. Para nelayan merasa lebih sehat dan produktivitas meningkat, memberikan harapan baru bagi desa. Namun, di rumah, konflik dengan ibunya masih belum terselesaikan. Maya merasa frustasi karena usaha terbaiknya untuk menjelaskan perasaannya tidak membuahkan hasil. Ia mulai meragukan pilihannya, apakah cinta dan tanggung jawabnya kepada desa benar-benar sejalan. Suatu malam, Maya menerima undangan dari ibu untuk berbicara serius di rumah. Dengan perasaan campur aduk, ia pergi menemui ibunya, berharap dapat menyelesaikan konflik yang telah lama menghantuinya. Maya, aku sudah berpikir banyak tentang apa yang kamu katakan. Aku mulai mengerti betapa pentingnya hubunganmu dengan Arif dan kontribusimu untuk desa ini, ujar Bu Rina dengan suara lembut. Maya merasa lega mendengar perubahan sikap ibunya. Terima kasih, Bu. Aku tahu ini tidak mudah bagi ibu, tapi aku yakin kita bisa membuat perbedaan bersama. Ibunya tersenyum. Aku bangga padamu, Maya. Jika Arif membuatmu bahagia dan membantu desa ini, maka aku mendukungmu. Maya merasa bahagia dan lega. Konflik dengan keluarganya mulai teratasi, memberikan harapan baru untuk masa depan. Di sisi lain, Arif juga merasakan perubahan. Dukungan dari Maya memberinya kekuatan untuk terus berjuang menghadapi tekanan dari nelayan lain. Hari-hari berlalu dengan penuh dinamika. Program kesehatan dan pelatihan yang dipimpin oleh Maya mulai menunjukkan hasil yang positif. Para nelayan merasa lebih sehat dan produktivitas meningkat, membawa angin segar bagi desa pesisir. Arif merasa lebih percaya diri dan dihargai oleh masyarakatnya, mengetahui bahwa usahanya untuk berubah mulai membuahkan hasil. Pada suatu pagi yang cerah, Maya dan Arif duduk di pelabuhan, menikmati secangkir kopi bersama. Mereka menatap laut yang tenang, menyadari betapa jauh perjalanan yang telah mereka lalui. Kamu sudah membuat banyak perubahan, Maya. Aku sangat berterima kasih atas segala yang kamu lakukan, ujar Arif dengan tulus. Maya tersenyum. Kita melakukannya bersama, Arif. Aku tidak bisa melakukannya tanpa dukunganmu. Arif menggenggam tangan Maya. Aku tahu. Dan aku berjanji akan selalu mendukungmu, sama seperti kamu mendukung aku. Mereka saling menatap, merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang selama ini mereka cari. Konflik dan rintangan yang mereka hadapi telah memperkuat ikatan mereka, menunjukkan bahwa cinta dan kerja keras dapat mengatasi segala halangan. Matahari pagi menyinari desa pesisir dengan sinarnya yang cerah, menandakan hari yang baru penuh harapan. Dokter Maya terbangun lebih awal dari biasanya, merasakan semangat yang berbeda. Setelah segala rintangan yang mereka hadapi, ia merasa ada sesuatu yang istimewa di udara. Ia bersiap-siap dengan penuh antusias, mengetahui bahwa hari ini akan menjadi hari penting dalam hidupnya dan Arif. Di pelabuhan, Arif sudah menunggunya dengan senyum hangat. Selamat pagi, Maya. Pagi ini terasa berbeda, ya? Sapa Arif sambil memberikan secangkir kopi hangat. Maya tersenyum balik. Iya, aku juga merasakannya. Ada sesuatu yang spesial hari ini. Mereka berjalan bersama menuju rumah Maya, membicarakan rencana hari itu. Program kesehatan dan pelatihan nelayan yang mereka jalankan selama beberapa bulan terakhir mulai menunjukkan hasil yang signifikan. Penduduk desa kini lebih sehat dan produktif, membawa angin segar bagi kesejahteraan komunitas. Namun, di balik kebahagiaan ini, Maya masih merasakan tekanan dari luar yang belum sepenuhnya hilang. Sesampainya di rumah, Maya disambut oleh ibunya yang tampak lebih tenang dan menerima. Selamat pagi, Maya. Aku senang melihatmu bahagia, kata Bu Rina dengan senyum tulus. Maya merasa lega. Terima kasih, Bu. Semua berkat dukunganmu. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Sebuah undangan tiba di rumah Maya, mengundangnya untuk menghadiri acara pernikahan teman lamanya di kota. Undangan itu menjadi pengingat bahwa karir dan masa depannya di kota masih menantinya, menawarkan peluang yang tak bisa diabaikan begitu saja. Malam itu,
Maya dan Arif duduk bersama di teras rumah, merenungkan masa depan mereka. Arif, aku menerima undangan untuk menghadiri pernikahan teman di kota. Aku tahu ini kesempatan bagus untuk karierku, tapi aku juga merasa ragu meninggalkan desa dan kamu, ujar Maya dengan suara lembut. Arif menggenggam tangan Maya erat. Maya, keputusan ada di tanganmu. Aku mendukung apapun yang kamu pilih, tapi aku akan merindukanmu jika kamu pergi. Maya menatap mata Arif penuh cinta. Aku juga merindukanmu, Arif. Tapi aku merasa ada tanggung jawab yang harus kuselesaikan di sini. Percakapan itu membawa keduanya pada titik di mana mereka harus memutuskan langkah selanjutnya. Maya menyadari bahwa cintanya kepada Arif dan dedikasinya kepada desa lebih berarti daripada ambisi karirnya di kota. Dengan tekad bulat, ia membuat keputusan yang akan mengubah hidup mereka. Keesokan harinya, Maya mengunjungi kantor desa untuk menyampaikan keputusan pentingnya. Pak Hasan, setelah mempertimbangkan semuanya, saya memutuskan untuk tetap di desa dan melanjutkan pekerjaan kita. Saya ingin membangun masa depan bersama Arif dan membantu desa ini berkembang, ujar Maya dengan suara tegas. Pak Hasan tersenyum bangga. Keputusan yang bijaksana, Dokter Maya. Kami semua mendukungmu. Mendengar hal itu, penduduk desa memberikan tepuk tangan meriah, menunjukkan apresiasi mereka terhadap dedikasi Maya. Arif berdiri di sampingnya, merasa bangga dan bahagia melihat Maya tetap teguh pada pilihannya. Hari-hari berikutnya diisi dengan persiapan yang penuh semangat. Maya dan Arif bekerja sama untuk mengembangkan program kesehatan dan pelatihan nelayan, memastikan bahwa setiap langkah membawa dampak positif bagi komunitas. Hubungan mereka pun semakin kuat, diwarnai oleh cinta yang semakin mendalam dan rasa saling mendukung. Suatu malam, saat bulan purnama memantulkan cahayanya di permukaan laut, Arif mengajak Maya berjalan-jalan di tepi pantai favorit mereka. Suasana tenang dan romantis menciptakan momen yang sempurna. Maya, sejak pertama kali kita bertemu di pelabuhan, hidupku berubah. Kamu memberiku harapan dan kekuatan untuk terus berjuang, ujar Arif dengan mata penuh cinta. Maya tersenyum, dan kamu memberiku arti sebenarnya dari cinta dan komitmen. Aku tidak bisa membayangkan hidupku tanpa kamu. Arif berhenti di tengah jalan setapak, menatap Maya dengan penuh kasih. Maya, aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Apakah kamu mau menikah denganku? Air mata kebahagiaan mengalir di pipi Maya. Ya, Arif, aku mau. Dengan latar belakang laut yang tenang dan bintang-bintang yang berkilauan di langit malam, Arif merangkul Maya erat-erat. Mereka saling bertukar janji setia, menandai awal baru dalam kehidupan mereka. Pernikahan mereka digelar di tepi pantai, dikelilingi oleh keluarga, teman, dan penduduk desa yang telah menjadi bagian dari perjalanan cinta mereka. Suasana penuh kehangatan dan kebahagiaan, mencerminkan ikatan kuat yang telah mereka bangun bersama. Hari pernikahan berakhir dengan sorakan dan doa restu dari semua yang hadir. Maya dan Arif menatap masa depan dengan penuh keyakinan, mengetahui bahwa mereka mampu mengatasi segala rintangan yang menghadang. Cinta mereka tidak hanya menyatukan dua hati, tetapi juga membawa perubahan positif bagi seluruh komunitas. Beberapa bulan kemudian, desa pesisir semakin berkembang berkat program kesehatan dan pelatihan nelayan yang dipimpin oleh Maya dan Arif. Kesejahteraan masyarakat meningkat, dan desa itu menjadi contoh keberhasilan kolaborasi antara ilmu pengetahuan dan tradisi lokal. Maya terus berperan sebagai dokter yang peduli, sementara Arif memimpin usaha perikanan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Kehidupan mereka berjalan harmonis, dipenuhi oleh cinta, kerja keras, dan dedikasi untuk komunitas yang mereka cintai. Setiap hari adalah pengingat bahwa cinta sejati mampu mengatasi segala perbedaan dan rintangan, membangun masa depan yang lebih baik bersama. Dalam setiap senja yang mereka saksikan bersama, Maya dan Arif merayakan keberhasilan mereka dan merenungkan perjalanan yang telah membawa mereka ke titik ini. Mereka tahu bahwa perjalanan hidup mereka masih panjang, namun dengan cinta dan kerjasama, tidak ada yang tidak mungkin.